Hai, balik lagi bersama gue Regina di Reaction. Bagi kalian yang baru gabung ke channel ini, jangan lupa untuk di like, share, dan subscribe. Terus juga boleh banget kalau misalnya ada yang mau rekomendasi anime apa yang gue tonton buat selanjutnya boleh di komen di bawah. Oke, akhirnya yang ditunggu-tunggu keluar juga, yaitu Windbreaker yang season 2. Jadi setelah sekian lama, akhirnya season 2 dari Windbreaker ini keluar juga. Dan di season 2 ini bakal diceritain tentang jadi kayak pertarungan anak-anak Furin ngelawan si Kill itu. Nah, kemarin sih yang di season 1 tuh kayak baru diceritain sedikit kalau si Kill itu ternyata kayak mukulin temen SMP-nya yang anak Furin itu. Cuman nggak tahu sih alasannya apa, tapi kayaknya emang geng Kill nih agak aneh gitu ya. Maksudnya kayak padahal itu anggotanya sendiri, tapi sama mereka dipukulin kayak gitu, itu kan bener-bener gila banget. Maksudnya lebih gila daripada si Toren yang kemarin itu kan. Dan kemarin gue udah ngeliat trailer dari season 2 ini kayak gimana. Dari trailernya aja kita udah disuguhin kayak langsung pertarungan antara Bofurin sama anggota Kill itu. Dan bakalan ada seniornya yang... Aduh, gue lupa namanya siapa yang pakai earphone itu yang makan lollipop. Sumpah. Kaji Ren. Dia salah satu senior yang bikin gue penasaran. Jadi gue gak sabar banget buat nonton season 2 ini. Karena gue pengen ngeliat si Kaji juga. Kayak kemampuan bertarungnya dia kayak gimana. Dan pastinya gue mau ngeliat anak-anak kelas satunya dong. Kayak si Sakura, Suwo. Terus si Kiryu juga. Karena Kiryu baru sedikit kan kemarin dikasih lihat dia bertarung. Jadi gue gak sabar banget sama season 2 ini. Oke, jadi langsung aja kita tonton Windbreaker yang season 2 episode ke-1 atau episode ke-14 lanjutannya. Let's play. Bisa dikasih lihat pertarungannya dong. Nah ini dia Kiryu. Aduh, satu lagi gue lupa yang itu siapa namanya ya. Si Nire ini. Kayaknya si Suo emang ngelindungin Nire ya. Mau kemana? Lagian lo ngapain sih? Sumpah kan lo gak bisa berantem. Ngapain lagian? Astaga. Sugis itu jadi deket ya sama si Sakura ini. Kan ada si Ren Kaji. Oh, ada yang kayak cewek itu. Sebenernya gue ngira awalnya dia cewek, tapi ada yang komen kalau misalnya itu sebenarnya dia bukan cewek. Tadi cuma cuplikannya doang ya. Ini baru dia mau nyamperin ke Kill. Tapi sebenarnya tadi kenapa ya? Kok dia bisa jadi digebukin gitu sih? 趣味の悪いことができる奴らがまともなはずねえだろ。ヘドが出る。それを邪魔する奴は全員ぶっ飛ばすだけだ。 Tunjukin lah. 確かに。 Sumpah aku benci banget sama orang yang kalau berantem pakai benda atau alatnya gitu. Maksud gua apalagi kalau anak sekolah ya pakai tangan kosong aja sih, nggak usah pakai apa senjata gitu. ここがあいつらの。閉まってんな。 Lagian dia sibuk banget chatan gimana sih? Kesel dia. Mau ngapain dia? Jangan bilang mau didobrak. Si Sugis itu ternyata setia kawan juga ya dia.
Sumpah dari suaranya aja gue langsung benci sama orang ini. Sumpah, lagian lo ngapain masuk ke geng ini coba? Belin banget orang-orang ini. お前らの意見は聞いてねえ。よこせ。邪魔すんなら仕方ねえよな。お前ぶっ飛ばしてから連れてく。やだ、怖い。怖い。そんな多勢で勝ち込みかけて。Jangan bilang mereka udah lebih rame pada bawa tongkat, sumpah cupu banget. Benci gua. Kayak cupu banget anjir kalau misalkan lu berantem tapi pakai senjata gitu. Gak gentle banget. Oke, tunjukin. Ya, benar. Ore 一人で十分だ。 Serius? こぼれ玉でも拾っとけ。サッカー？はい。うまいこと言うやないか。Gua kira dia beneran mau maju sendiri dong, gila aja. Sebenarnya anak-anak kelasnya lain juga hebat-hebat sih, maksudnya pada berani-berani juga, cuma mungkin kurang jago dibanding yang lainnya. Kan yang menonjol kayak si Kiryu, Suzuka, Yasuo gitu kan. Yang lainnya mungkin kurang menonjol, cuma hebat juga gua rasa. Yang si Suo ngelindungin Nire. Jelas. Sumpah nih temennya ngerepotin banget, anjir, kesel gue. Kenapa juga lo bisa gabung ke geng bermasalah kayak gini? Yakin lu bisa ngalahin? Lu nggak yakin? Kan? Jangan kebawa emosi deh, jadi kayak ngasal gitu mukulnya. Gue bilang, emang kalau kebawa emosi tuh jadi ngasal mukulnya, jadi nggak terarah. Siapa lah ini? Apa dia yang jago atau gimana? Petingginya? Siapa nih? Oh, ini yang petinggi-petingginya kah? Sok banget lagi orang ini mukanya. Apa Sakura belum terbiasa ngelawan orang yang pakai senjata ya? Karena kan mereka biasanya ngelawan orang yang pakai tangan kosong, jarang sama yang langsung pakai senjata kayak gitu loh.後ろのやつかばいながら随分余裕だな。
何それ本気それとも強がり Ah, Sakura jadi nggak fokus nih. Banyak yang harus dia lindungin, sumpah. Kan, dia jadi nggak fokus ngelawan musuh yang di depannya. Dia kalau kebawa emosi jadi ini loh. Kan, gue bilang apa, anjir. Dia selama ini nggak pernah ngelawan yang pakai senjata. Terus juga keroyokan kayak gini. Dan dia harus melindungi teman-temannya. 5人がフォローに回ってたから優勢だったってだけでそれを止めれば Sakura nggak bisa fokus karena banyak yang harus dia lindungin. Aduh, gimana dong nih, sumpah. Piu piu piu. Hiyoko だけ連れてくる大バカ野郎だったわ。まずい。明らかに風鈴が押されてる。俺が後ろにいるから思うように動けてない。俺何 Iya sih, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Sumpah, dia cuma pintar cari informasi doang. Lo ngapain lu? Tapi kan lu nggak bisa berantem. Enggak, jangan. Apa ini yang tadi di awal dia dipukulin gara-gara dia maju sendiri? Ya kan ini nih, bagian kenapa dia pakai maju padahal kan dia nggak bisa berantem, astaga. Jadi bikin yang lainnya nggak fokus karena ngelihat dia dipukul gini kan. Siapa yang datang? Oh, akhirnya. Apa jangan-jangan tadi si Nire chatan sama kelas 2-nya ya? Makanya pada datang. Seniornya pada datang. Gue rasa si Nire tadi chatan sama Kusumi ini deh. Terkenal dong si Kaji ini. ってわけしかも2年生の守るチームでしょ。俺たちはそこにいる長門の友達に用があった。風鈴は全く関係ないよね。あ？関係あるから。 Pada takut semua sama dia. 暴風林は町を守るチームだ。風林の人間も町の人間だ。守って当然だろうがよ。Sakura, lu harus fokus. それ意味わかんない。お前本当にバカなんだな。分かってんだろうな。 Akhirnya dia marah-marah juga kan? Hora, nani bibitteru no? 3人しか増えてないんだよ。 Oh, pada takut mereka? お前らも Apa dia tipe yang ngancem anggotanya sendiri juga ya? Kayaknya diancem di anggotanya. Temen-temennya ini juga pada jago berantem dong. Sekali pukul 3 orang langsung mental. Baru kali ini dia kelihatan matanya. Kenapa dia jarang banget ngomong ya? Gak apa-apa nih Rey, gak apa-apa. Lu punya keahlian yang lain mungkin. Saっき蹴っ飛ばしたんだよ。
Duh, lu aja ngelarin yang satu ini gak selesai-selesai. Si Sakura jadi kayak nggak bisa nunjukin kemampuan aslinya, jadi kayak cukup banget dia di sini. お前今の状況分かってん Belum ditendang. やべえ Belum ditendang. なんだこいつ Baru itunya doang. Hah, kira udah 少し kena 黙 tendang. ってろよ Mau nendang tapi 俺が nggak こいつと jadi. 話してんだろあいつをぶっ飛ばすことしか頭にね Iya, bener terlalu kebawa 当たり emosi. 前だろうが何が悪い あんな雑魚に手こずって Iya, maksud gue ini tuh sebenarnya lawan nggak seberapa. Kenapa Sakura kayak kesulitan banget buat ngelawan dia? 何 Gue が tahu 嫌いそう Sakura だ sekuat apa, jadi kalau lawannya tuh harusnya mudah banget bagi Sakura, tapi kenapa jadi kayak kerepotan dia? よく見て Karena dia nggak fokus, pikirannya kemana-mana, nggak fokus sama lawan di depannya. 奇遇だな俺もだ Oke, Ren, Kaji. てめえは自分のやることやってろ Iya, Sakura lo harus fokus. 正面からぶん殴る予定だった Oke, よかったあんな化け物が相手にならなくて oke, sekarang saatnya lo fokus. Hah? Iya bener, lu jadi culun banget sumpah. 壊れた Lawan orang kayak gini doang, kayak susah banget. お前に構ってる暇ねえんだわ Nah gitu, habis. Cepet banget. Oke, jadi tadi kita udah lihat episode pertama dari Windbreaker yang season 2. Atau kalau misalkan dilanjut jadi episode ke-14 ya. Kayak yang tadi gue bilang, gue sebel banget sama si Sakura. Mungkin emang tanggung jawabnya dia itu besar banget ya, kayak dia harus ngelindungin teman sekelasnya, terus dia juga harus ngambil si Nagato itu, terus dia harus ngelawan musuh di depannya. Cuman tuh karena dia punya pemikiran kayak gitu, jadinya tuh dia nggak fokus sama lawan yang di depannya. Padahal menurut gue, karena gue tahu kemampuannya Sakura kayak gimana, kayak pas dia ngelawan wakil si Toren itu kan dia kuat banget ya. Gue tahu kalau Sakura itu kuat, cuma masa ngelawan kayak lawannya yang ini dia kayak kesulitan. Tadinya tuh gue sempat mikir kan, kayak apa emang si Sakura belum terbiasa ngelawan orang yang pakai senjata atau kayak gimana. Tapi kalau misalnya setelah dipikir-pikir, sebelumnya kan dia pernah tuh ngelawan orang yang pakai pisau atau apa gitu. Walaupun dia sambil ngelindungin, dia tetap bisa ngelawannya gitu kan. Nah kalau ini tuh dia benar-benar jadi kayak nggak fokus, dan bener kayak yang tadi si Sakura bilang, dia jadi kayak culun gitu. Gue juga sempat mikir kayak, kenapa nih si Sakura kok kayak nggak lepas gitu berantemnya ya. Cuma setelah si Kaji datang, gue sadar kayak si Sakura ini emang gak bisa fokus karena dia terlalu kebawa emosi pertama. Terus juga dia teralihkan sama yang orang yang di atas itu yang mukulin Nagato itu, sampai dia tuh nggak fokus sama orang-orang yang ada di depan dia, dan bahkan tuh kayak yang mukul dia pakai besi dari belakang itu, dia tuh nggak sadar kayak gitu kan, karena teralihkan gitu loh pandangannya. Terus ditambah juga si Nirei yang tadi tiba-tiba maju malah dipukulin, itu juga bikin si Sakura makin kaget. Berarti harusnya nanti di episode berikutnya kita bakal dikasih lihat kayak pertarungannya si Kaji kali ya. Menurut gue sih dengan bantuan 3 kakak kelas yang datang ini tuh udah cukup sih. Karena kakak kelas ini 3-3-nya juga termasuk hebat banget ya. Jadi harusnya cukup sih buat ngelawan si Kill ini. Gue jadi gak sabar banget buat nunggu episode yang berikutnya bakalan kayak gimana. Pastinya pertarungannya bakalan seru banget ya. Karena gue pengen ngeliat gimana cara si Kaji bertarung sama pemimpinnya Kill itu. Karena kalau yang sebelumnya kan kita cuma ngeliat si Kaji bertarung tuh dikit ya. Pas yang di kota itu dia cuma dikasih lihat sedikit dong gimana cara si Kaji bertarung. Kalau nanti di sini kan gue yakin bakalan benar-benar difokusin ke Kaji. Jadi gue gak sabar banget buat episode berikutnya. Oke, segitu dulu aja. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa untuk di like, share, dan subscribe. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.